sehingga ya didikrak aja itu jurnal tersebut. Akhirnya saya mencoba untuk membuat jurnal baru yang lebih fokus kepada bidang keilmuan di prodi tertentu, begitu ya. Akhirnya karena saya orang matematik, maka orang pendidikan matematik, maka membuatlah jurnal. Itu yang disebut dengan kami membuat Infinity Journal. Pada saat itu untuk pendidikan matematik itu baru Journal Mathematics Education yang di Sriwijaya. Nah, sekarang di Q3 sama dengan Infinity. Ya, kemudian jurnal tersebut ya kami banyak bergaul lah dengan teman-teman di relawan jurnal. Jadi mungkin ini ada teman juga di sini, begitu. Bagaimana mengelola sebuah jurnal, begitu, sehingga kita punya target di Scopus, gitu kan. Ya minimal akreditasi di Sintas 1 dulu. Sintas 1 sekarang sudah 1, gitu. Ternyata unsur-unsur yang diperlukan itu kan penamaan jurnal. Jurnal itu ini penamaan Infinity Journal itu kita ingat bidang matematik aja ada infinite, dibangun Infinity Journal. Nah, padahal nama yang bagus itu yang nilainya besar. Ketika jurnal tersebut, ketika disingkat itu punya arti, gitu. Semacam wus kereta wus itu kan kalau disingkat itu wus itu artinya itu secepat kilat gitu kan, lewat gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan gitu wus gitu kan. Tapi kalau ketika dipanjangkan menjadi waktu hemat, operasional optimal dan handal gitu kan, apalah katanya gitu, ternyata punya arti gitu kan ya. Nah itu nama jurnal yang bagus. Tapi kan Infinity ya sudah terlanjur, mungkin dari segi nama itu nilainya hanya 1, tidak bisa 3. Nah, tetapi kan bobotnya tidak terlalu besar. Kemudian kelembagaan penerbit yang bagus itu kan asosiasi kayak ADRI bekerja sama dengan perguruan tinggi misalkan, gitu ya. Kemudian bagaimana penyuntingan dan manajemen jurnal itu reliabilitasnya, gitu kan. Kemudian substansi artikel itu kan dari artikel yang ada kalau berbahasa Inggris, maka ya bahasa Inggrisnya harus kalau ingin masuk di jurnal internasional ya tentu harus bahasa Inggris. Ada nggak jurnal internasional yang berbahasa Indonesia? Ya ada, begitu ya. Ada juga, gitu ya. Kemudian gaya penulisan, penampilan, keberkalaan terbit dan penyebarluasan, serta yang paling penting adalah bagaimana content coverage pada setiap tahun terbitan. Ya. Jadi kalau itu yang kami lakukan, gitu ya. Dan Infinity Journal ini di 2016 sudah masuk di Sunda 2. Kemudian Scopus dimulai di 2019. Ya. Nah kami merintisnya itu hanya mendapat hibah 2 kali. Hibah pertama untuk masuk ke Sinta 2. Hibah kedua untuk masuk ke Scopus. Dan ketika kami melaksanakan dengan sungguh-sungguh, alhamdulillah apa yang dihibahkan oleh BRIN ini dari itu jurnal itu bisa amanahnya bisa kami lalui dan bisa kami implementasikan, ya. Bisa kami implementasikan. Ya. Nah, lalu apa saja yang kami perhatikan? Ternyata gitu, setelah dulunya ketika dulu itu tidak ada yang mempedulikan dan untuk memperoleh naskah juga itu susah, termasuk dari teman-teman, gitu ya. Ternyata sekarang WA untuk urusan terbit di jurnal itu banyak sekali. Padahal kami sebagai chief editor, gitu ya, itu ternyata tidak punya kewenangan untuk sebuah naskah itu
diterima nanti atau tidak. Semuanya kami serahkan kepada reviewer dari naskah tersebut, gitu ya. Nah, dari semuanya itu, ya, nang Jogja, saya ternyata mau sangat sulit jadi Arab suan untuk ora dibalas-balas aku ya menjaga kode etik sebagai chief editor, gitu ya. Karena kan sobat-sobat sahabat itu ini hanya ketika WA ingin masuk seperti itu, kami hanya bisa memberitahukan bahwa etika-etika kami yang harus kami jaga untuk menjaga kontinuitas dari jurnal yang kami bangun, begitu ya. Sehingga kami harus menangani konflik kepentingan dari teman-teman yang submit ini. Jadi karena kami tidak boleh punya konflik kepentingan itu. Sehingga kami mencoba membuka secara terbuka bahwa kita ini sahabat, tapi untuk urusan ini yang menentukan kan bukan kami. Ya, itu kan naskah-naskah itu memang kami serahkan semuanya ke tim reviewer dari naskah tersebut, gitu kan ya. Betul. Nah, kemudian juga kami mencoba kemudian juga membangun sebuah kebiasaan, ya, dan ini menjadi sebuah konvensi, menyampaikan alasan retraction, ya. Koreksi secara terbuka kepada pembaca jika ada pelanggaran etika dari artikel yang ada. Tapi selama ini kan karena kami menjaga kontinuitas dari akreditasi jurnal di Scopus, alhamdulillah tidak terjadi hal itu. Tetapi waktu awal-awal kami sering mengalami hal tersebut itu. Nah, kemudian juga kami mencoba untuk bahwa ketika membangun jurnal itu ada integrity and neutrality itu kan diperlukan. Jadi memproses setiap naskah itu tanpa diskriminasi, memastikan keputusan editorial itu hanya didasarkan pada kontribusi ilmiah, kebaruan, relevansi dan kualitas akademik, gitu kan ya. Nah, kemudian juga kami mencoba untuk enforcement and of publication ethics, gitu kan ya. Nah, prinsip-prinsip etika publikasi, memastikan naskah itu bebas dari publikasi, dan itu yang biasa lah, gitu ya. Memang dulu waktu awal-awal kami membeli cukup mahal karena kebetulan saya memimpin kampus, jadi kampus sudah memiliki alat untuk cek plagiarisme severity pada saat itu ketika belum semurah dan se-booming pada hari ini. Ya. Kemudian kami juga mencoba mengelola peer review, ya, menjamin prosesnya berjalan secara transparan, tepat waktu dan adil. Sehingga kalau jurnal Infinity itu dibuka, itu akan kelihatan berapa waktu untuk review, berapa waktu untuk ditolak, dan lain-lain, ya. Dan kemudian bagaimana editorial decision itu untuk dilakukan publikasi atau tidak berdasarkan bukti ilmiah, masukan detail, kebijakan dari jurnal yang kami lakukan, tidak mix publication decision based on science evidence, ya. Kemudian base juga reviewer feedbacks and jurnal policy, gitu ya. Jadi pengelola jurnal pasti akan menolak berbagai bentuk intervensi tekanan dari internal maupun eksternal. Nah, kebetulan kalau jurnal kami itu jurnal internal itu kan tidak bisa dijadikan syarat utama atau syarat khusus kenaikan untuk menjadi guru besar atau lektor kepala. Nah, gitu ya, jurnal internal itu. Jadi kalau
Itu yang prinsip kami yang dibikin oleh jurnal kami, dan ternyata itu menjadi keputusan, bukan keputusan ya, keputusan tertulis yang dilakukan oleh para asesor di kenaikan jabatan guru besar. Saya juga bagian dari di dalamnya. Gitu. Kemudian bagaimana pengembangan jurnal, begitu ya. Jurnal development yang kami lakukan itu selalu menjaga mutu, kredibilitas, dan reputasi jurnal. Yang paling susah itu, begitu ya, bagaimana jurnal kita bisa bertahan. Bukan untuk mencapai titik puncak itu, tapi bagaimana jurnal itu bisa bertahan tetap pada reputasinya. Sehingga konten coverage kami tidak tiba-tiba dari 30 yang biasa per tahun misalkan jadi 100. Nah itu kan enggak. Otomatis nanti setahun kemudian itu jurnal tersebut akan di blacklist oleh Scopus gitu, kalau melakukan hal itu. Sehingga kami tidak ada fast track ya, dalam itu naskah gitu ya. Apalagi ketika sekarang di Kemenristek Dikti itu untuk mendapat prestasi satu itu salah satunya adalah mewajibkan, pilihan pertamanya adalah menjadi penulis pertama dalam jurnal yang terindeks Scopus Q1, Q2, dan Q3. Kemudian ada berlakunya berapa semester kan, seperti itu ketika akan memperoleh tukin gitu ya. Semakin banyak plus teman-teman yang WA dan lain-lain gitu ya. Kadang-kala sedihnya itu pengelola jurnal itu, apalagi chief editor atau manajer editor itu, dianggapnya orang-orang yang sombong begitu ya. Padahal kami hanya menjaga reputasi jurnal ini agar naskah yang masuk memang benar-benar berimplikasi pada keilmuan secara keseluruhan. Kemudian yang kami jaga juga adalah kerahasiaan siapa yang mereview jurnal dan lain-lain, gitu. Sehingga tidak ada konflik kepentingan. Nah, kemudian kami rangkum apa sih sebenarnya motivasi kami ketika memulai mengelola sebuah jurnal gitu ya. Ternyata pada saat itu kami mencoba ya berpikir by the future with the present value. Nah, bagaimana ternyata ke depan itu akan begini, maka saat ini harus dilakukan ini gitu ya. Kemudian juga dimulai dengan niat yang baik, gitu kan. Kadang-kala orang berpikir tentang idealisme, kadang-kala orang berpikir wah kita harus pragmatis dan lain sebagainya. Ternyata pragmatism and idealism do not like oil and lard. Ini bukan seperti minyak dan air. Gitu ya. Pragmatisme dan idealisme itu harus menjadi sebuah jalan yang mendukung untuk mencapai saling menguatkan, gitu kan ya. Dan pada saat kami buat itu bahwa uang itu bukan tujuan utama, gitu ya. Money is not the main capital, gitu ya, bagi para pengelola jurnal, gitu ya. Kemudian tak pernah never give up, dan tidak kompromi pada hasil akhir. Maksudnya tidak kompromi pada hasil akhir itu ya, hasil akhir itu harus bagus, hasil akhir harus ini. Kalau gagal berarti kita tidak kompromi dengan kegagalan itu. Jadi harus bagus, dan kemudian be present of perfection. Seperti itu yang kami yang biasa kami lakukan ya, khususnya di saya. Nah, coba kalau kita saya coba untuk bisa ya. Dan coba dulu. Kalau kita coba buka, Bapak dan Ibu bisa dibuka Infinity Journal ya. Ini. Ini yang kami saya coba ke teman-teman semua ini.
benar. Dulu namanya mana, ini yang kami punya begitu ya. Nah, sekarang masuk di Q3. Kalau dilihat di Scopus ya, konten coverage kami gitu ya, untuk Infinity ini, situasinya kemudian, Scopus konten coverage yang kami lakukan ini dari 2019 itu, yang ketika sudah masuk Scopus itu tidak, ini hanya 23, 22, 24, 24, 26, 30, 26. 2025 itu naskah yang konten coverage-nya kami targetkan 30. Ya, 30. Seperti ini. Jadi tidak pernah melonjak, itu salah satu syarat supaya kita bisa bertahan di Scopus. Dan ternyata untuk mendapatkan naskah hanya 10 saja dengan kualitas yang minimal, penulisnya itu ada dua kebangsaan negara, betul ya. Itu agak susah begitu ya. Itu pun kan kami lakukan karena kami kemarin ke Korea, kemudian berbagai Australia, ITSMI dan lain sebagainya, ITSMI khusus untuk bidang pendidikan matematika. Kami banyak bergaul dengan para chief editor yang berkepentingan. Artinya pada chief editor yang biasa mereka mengelola jurnal-jurnal itu, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini indeksnya, lihat di SJR. SJR Infinity, nah sekarang di posisinya di Q3. Nah, kalau di 2002 itu 2023 masih Q2, begitu ya. Nah, sekarang di Q3. Nah, insya Allah di 2025, 2026 terbitnya nanti itu kita masuk ke Q2 lagi. Gitu. Tapi ini masih menjadi walaupun di Q3 karena high indeksnya di 0238 itu masih bisa menjadi syarat utama untuk guru besar, gitu ya. Syarat utama untuk guru besar ini Infinity Journal, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, gitu, ketika kita menjadi pengelola jurnal dan syarat dari ini, mungkin bapak-bapak ada yang sudah biasa gitu masuk di kita masuk Scopus ya. Nah, ini indeks saya sebenarnya masih kecil, Pak. Indeksnya hanya 9 dan dokumen yang masuk di Scopus itu 15 karena mencoba dengan kekhasan saya sebagai orang pembelajaran matematika humanis, begitu ya. Itu terkenal sama teman-teman matematika humanis, mencoba untuk ya itulah yang ciri khas akademik saya seperti itu, begitu ya. Dan saya yakin teman-teman yang sudah bukan yakin ya, mungkin yang sudah masuk Scopus berkali-kali itu akan kesulitan ketika bisa melihat semua naskah yang kita miliki. Tapi saya memiliki sedikit privilege untuk bisa melihat dengan login langsung ke Scopus, gitu ya, tidak berbayar, gitu ya. Maksudnya untuk melihat termasuk yang punya teman-teman semua, begitu bisa dilihat karena biasa mereview berbagai artikel yang ada di yang harus kami review jurnal. Nah, sekarang saya lagi mencoba ya membangun lagi dari sebuah jurnal yang saya mencoba ini bisa cepat nggak nih, gitu ya. Tidak sesulit ketika membangun Infinity, ketika saya punya pengalaman untuk itu, gitu ya.
Nah, sekarang kami lagi membangun Journal of Humanis Mathematics Education. Jadi bagaimana jurnal lebih fokus kepada pendidikan matematika humanis, gitu ya. Jadi yang pembelajaran matematika yang dengan model-model humanis itu inilah yang bisa masuk ke jurnal ini. Tapi memang naskahnya itu sangat sulit. Saya hanya memperoleh ketika saya jurnal tersebut, begitu atau naskah tersebut hanya bisa saya peroleh dari ketika saya membangun jaringan pada teman-teman yang memang bergerak di bidang matematika humanis. Itu pun tidak banyak begitu ya. Saya mencoba membangun sanad baru lah Pak Haji, Pak Dikno itu ya, sanad baru tentang pendidikan matematika begitu ya. Dan buku-buku saya kan tentang hard skill, soft skill, ini semuanya ke pembelajaran matematika humanis termasuk dalam assessment. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas. Mohon maaf jika ada yang merasa tergurui, gitu ya. Tapi saya tidak bermaksud begitu. Hanya ingin bercerita saja, Mas Partino, gitu ya. Aduh, senior nih, ya. Nah, saya mencoba untuk itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, sangat luar biasa Prof. Feris ini pemaparannya, apalagi sebagai editor in chief dalam Infinity yang berpengalaman banyak sejak dari 2011 ini, sangat luar biasa. Jadi para kolega di ADRI ini bisa belajar atau ngaji kepada Prof. Heris ini bagaimana mengelola jurnal sampai tembus Q2. Karena untuk guru besar itu harus ada Q-nya. Lain dengan zaman old. Zaman old itu nulis jurnal itu dibayar. Dapat honor nulis jurnal itu Prof. Heris. Saya tahun 98 itu juga 300.000 itu sudah luar biasa besarnya. Nah, monggo siapa yang mau berkomentar, mau bertanya, mau berdiskusi, Prof. Heris untuk bisa merespon nanti. Kita ini semuanya belajar untuk mengangkat saudara-saudara kita senasib dan seperjuangan di ADRI. Ya, yang sudah guru besar, ya marilah kita menolong kolega kita yang sedang antri untuk mengumpulkan kredit poin. Monggo saya buka. Santai saja ini malam Senin, ya, Minggu malam Senin itu, gitu. Ya. Gimana, Prof. Ketum kah mau mengawali? Betul, merespon biar konkret. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar dan para pengelola AJI. AJI itu singkatan dari ADRI Jurnal Internasional. Nah, jadi tadi kan katanya cari singkatan yang gampang diingat, WOS atau Scopus. Kalau kita punya adalah AJI, ADRI Jurnal Internasional. Nah, itu respon saya yang pertama, bahwa memang kita sudah membuat dan sudah pernah terbit 2017, kemudian kena hacker, kemudian karena security sistemnya itu sudah 3 kali di hacker, ya kita juga nggak tahu kenapa kok kita dalam dunia yang ikhlas, dunia yang keilmuan kok sampai habis digitukan gitu, sehingga patah arang banyak pengelolanya. Nah, yang kedua, saya bangga sekali hari ini karena apa? Tidak salah ketika waktu Rakernas dulu Prof. Heris itu menjadi ketua DPP. Ya. Bidangnya adalah pengembangan publikasi ilmiah. Nah, alhamdulillah beliau sudah menunjukkan potensi dan profesinya, hanya perlu pengalaman beliau ekstra atau diperluas lagi, dan antara lain
memiliki tanggung jawab mengelola 25 ADRI Jurnal Internasional ini. Alhamdulillah sudah beberapa tadi itu Prof. Heris itu Chief Editor ada di Infinitik. Nah, saya akan konkret saja hari ini. Tadi sudah saya lihat ada teman-teman Prof. Partino, Pak Erik, kemudian Pak Arif ya, kemudian yang dari Sulawesi Selatan, yaitu Mas itu adalah orang-orang psikologi ya. Nah, maka sekarang para profesor atau mantan rektor-rektor, ini mantan rektor semua loh yang hadir ini, mantan dekan, tapi kembali kepada keilmuan. Nah, kalau Prof. Heris itu adalah mantan rektor IKIP Siliwangi, saya Umaha, Prof. Partino itu Universitas Muhammadiyah Jayapura, Papua. Kemudian juga di situ ada juga yang lain-lainnya. Nah, maka akses para mantan ini pasti internasionalnya bagus. Nah, sehingga saya tadi punya pemikiran, ya sudah kalau gitu chief editornya itu adalah teman-teman yang memang di bidangnya, antara lain ada 5 yang sekarang ini bisa kita identifikasi. Yang pertama Prof. Heris, kita punya AJI Matematika Education. Jadi nanti beliau kita tugaskan untuk mengelola ADRI International Journal of Mathematics Education. Itu sudah pernah terbit. Kemudian yang IPA, nah ini ada Prof. Wahidin. Prof. Wahidin guru besarnya adalah IPA. Nah, yang kita sediakan di situ ada Education Biology, ya, sebagai chief editor. Nah, yang ketiga itu ada Education Technology, ya. Nah, itu nanti mungkin saya sendiri chief editor. Nah, jadi ini yang senior Pak Wahidin ini juga wakil rektor 1 dulu di Cirebon. Kemudian juga ada lagi ada Pak dari Universitas Brawijaya, itu adalah Pak Said. Itu di situ ada memang Visipol, beliaunya itu di Visipol. Nah, 2 alternatif, apakah beliau akan menjadi, kita punya Law and Social Science, nah, sebagai chief editor yang dari Unbra nanti kita berikan. Kemudian untuk Pak Iwan sendiri, ini yang kita kemarin sudah rapatkan, itu mengganti Pak Andi sebagai manajer dari pengelolaan jurnal seluruhnya, karena data-data juga sudah ada di beliau. Jadi penanggung jawab utamanya adalah Profesor Heris sebagai Ketua DPD ADRI yang membidangi pengelolaan jurnal, publikasi ilmiah. Nanti manajernya adalah Prof. Iwan. Nah, beliau orang sipil. Sementara yang sekarang ini sudah masuk Sinta kalau nggak salah itu ya AJI sipil. Jadi ADRI Jurnal Internasional of Civil Engineering ya. Nah, nanti di situ Pak Iwan sebagai chief editor. Nah, kemudian nanti di sini yang lain-lainnya ada 2 alternatif lagi. Apakah ingin tambah lagi? Nah, nanti bisa kita atur ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada konsep yang ini perlu kita respon bersama, dikaitkan dengan bagaimana jurnal bisa terindeks Scopus. Hasil rapat kemarin yang diusulkan oleh Pak Ihsan
kita nanti ada 2 jurnal, kategorinya 2 jurnal, yaitu jurnal yang bisa masuk ke Sinta dan jurnal yang bisa masuk Scopus. Nah, pengalaman Prof. Heris ini luar biasa, apalagi beliau juga adalah asesor dari jurnal. Nah, kemarin kita rapatkan dan itu pun hasil dari Rakernas di Bangkok, bahwa ADRI yang belum punya indeks, dulu sudah mau diindeks sama DOAJ, tapi kena hacker, kemudian kena ini semuanya. Jadi Tom itu sudah datang ke Bogor, akan mengindeks seluruh jurnal kita. Ada judulnya, nggak ada isinya. Coba apa nggak malu itu. Nah, jadi saya malu betul tahun 2020 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita menunggu jurnal seperti Prof. Heris tadi katakan, awal-awal itu memang sulit, cari 10 aja susah. Tapi setelah punya indeks, apalagi Scopus 2 atau 3, Q2, Q3, wah, mulailah mereka berdatangan. Dan oleh karena itu kami punya strategi alternatif. Di samping kalau mereka mengirimkan berdasarkan jadwal, maka kita juga akan menyiapkan itu. Hanya bedanya, kalau dulu kita menunggu dari penulis, tapi kalau sekarang tidak. Kita punya pendekatan paket pemantik publikasi ilmiah. Nah, ini tadi istilah Pak Prof. Heris tadi itu. Jadi, kita harus pantik gitu teman-teman itu. Ini loh. Nah, paket pemantiknya itu apa? Nah, paket pertama adalah kita siapkan proposal penelitian. Paket keduanya adalah variabel dan instrumen penelitian. Dan paket ketiganya adalah artikel mentah penelitian. Ini semuanya sifatnya pemantik. Karena apa? Karena kita buatkan juga berdasarkan basis AI. Nah, mohon respon Prof. Heris, apakah strategi yang kita lakukan itu dalam tanda petik mempercepat, karena dengan demikian maka hari ini kita sudah punya 1000 pemantik, ya, 1000 artikel pemantik yang kita siapkan dan kita minta dari kita basisnya AI. Tentu saja kaidah akademik dan sebagainya harus kita pertahankan, kita kawal. Nah, dari aspek teknisnya, maka paket pemantik ini akan disiapkan oleh para chief editor, yaitu melalui pembuatan itu, yaitu pembuatan judul. Judul basisnya ada 5, yaitu tentang kebijakan dunia, yaitu pohon riset internasional, pohon riset regional, pohon riset nasional, kementerian nasional, kemudian dari keilmuan, pengembangan kekinian keilmuan masing-masing. Nah, judulnya dari situ kita ambil dari SWOT, maka akan teridentifikasi judul-judul yang bisa menjadi pemantik. Nah, kami sudah punya 10 judul itu, kita akan tawarkan kepada 25 grup WA jurnal. Dari masing-masing jurnal kami sudah buatkan grup WA sesuai dengan nama jurnal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah membuatkan QR scan, yaitu kode QR kalau ingin masuk ke dalam jurnal itu atau grup jurnal itu. Nah, sekali lagi, disitulah pemantik yang sudah kami siapkan itu kita bahas bersama di grup-grup WA itu, sehingga satu pemantik itu juga ada money-nya, dalam tanda petik fee-nya. Apa itu? Satu
pemantik satu paket itu 500.000. Tapi tidak boleh sendirian, yaitu minimal 5 orang pesertanya. Mengapa? Sehingga meringankan beban dari dosen, yaitu satu orang cuma 100.000 untuk mengganti pemantik tadi, paket-paket pemantik tadi. Nah, mengapa kok 5 orang? Karena harus diawali pemantik proposal penelitian yang sudah kita siapkan, harus didiskusikan dengan mereka. Materi variabel yang sudah kita siapkan sebagai pemantik harus didiskusikan oleh mereka, sehingga pengambilan data pun juga harus bersama-sama. Nah, kemudian sudah selesai, data lengkap dianalisis, kemudian laporan dikemas menjadi artikel. Nah, nanti artikelnya bisa ditawarkan. Kita punya rumah Scopus dan sebagainya yang bisa membantu itu. Nah, maka itulah yang nanti mekanisme yang akan kita lakukan. Dengan adanya stok yang sudah 1.000 pemantik ini, saya sangat suka dengan istilah Prof. Heris ini tadi sebagai pemantik. Nah, itu akan mempercepat karena kita akan coba akreditasi ke Sinta itu nanti tahun depan 2026 itu sudah terakreditasi. Karena apa? Kita akan terbitkan 3 bulanan, jadi 4 kali, sehingga ada 40 artikel dalam 1 tahun. 40 artikel kali 25 jurnal berarti ada berapa? 400. Ya. Jadi berapa? 800 artikel. Nah, itu dikalikan 25. Karena itu kan tadi kan satu artikel, satu jurnal 800. Nah, itu dikalikan, kalau satu paketnya 500.000 sudah berapa itu? Nanti kita bisa hitung-hitungan lah. Karena soal matematika saya tidak begitu pintar. Prof. Heris memang profesornya matematika. Kalau hitung-hitungan saya nggak bisa. Nah, jadi ini manajemen ini nanti akan profesional, ada dananya. Nah, kalau yang saya juga ingin informasi dari Infinity itu berapa kontribusinya terhadap penulis kepada itu nanti kita bisa hitung. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian strategi kita, yaitu ini tadi sudah ketemu paling tidak 6 jurnal ini bisa eksekusi karena sudah ketemu chief editornya. Nanti ada lagi yang language itu yang dari Bu Atri, itu dari Palembang, Universitas Palembang, tapi sekarang tinggal di Melbourne. Itu juga sanggup untuk English language untuk sebagai chief editor. Nah, kemudian yang dari Bali ini Pak John dari Bali ini ada Bu Desa yang dari Undiksa itu. Ya, dari Undiksa, Ibu Desa itu orang akuntan. Nah, kita punya manajemen and akuntan ya. Dari situ nanti bisa kita kembangkan. Demikian Prof. Partino, respon dan semacam pertanyaan bagaimana persiapan kita untuk melakukan akreditasi. Target untuk Sinta 4 itu setahun, kemudian target untuk Scopus 2 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Heris, mangga ditanggapi. Ya, terima kasih nih Prof. Senior nih, Prof. Tony. Begini Prof, jadi ya betul, saya sebagai ketua bidang publikasi ilmiah ya di ADRI dulu pernah mengadakan
pertemuan ngaji subuh begitu, ngaji subuh khusus untuk jurnal. Itu berjalan hampir 1 bulan, seminggu sekali. Gitu kan. Waktu itu antusiasme yang pertama banyak, yang kedua lumayan, yang ketiga ada, yang keempat pesertanya hanya saya dengan Prof. Muli berapa orang lah waktu itu. Mungkin karena ada target waktu itu, ada target di setelah pertemuan pertama minimal ada judul jurnal, nama jurnal yang harus dibuat. Akhirnya kan kurang hilang aja. Nah, ternyata kemudian kami menganalisis gitu ya. Padahal tujuan kami itu kan sebenarnya ingin tadi itu yang kata Mas Partino sampaikan, bahwa perlu membantu teman-teman yang memberi ruang lah kepada teman-teman yang akan menjadi guru besar atau lektor kepala gitu ya. Nah, kemudian juga dari segi dari segi larinya uang keluar itu ternyata kalau di dalam kita sudah banyak jurnal kan tidak, uang itu akan bergulir di Indonesia. Kan? Nah, kemudian zaman saya sampai guru besar itu kan di 2018 itu naskah saya itu aturan yang pertama diberlakukan 2017-2018 itu adalah bahwa syarat utama untuk menjadi guru besar itu harus menulis di yang terindeks Q1, Q2. Jadi tidak melihat high index-nya. Kalau sekarang kan dilihat high index. Walaupun di Q3 ya, tapi high index-nya lebih dari 0,1 Mas. Waktu zaman saya itu harus Q2. Sementara Q2 untuk pendidikan matematik, bahkan yang terakreditasi pun di Indonesia kan belum ada. Gitu kan ya, maksudnya yang punya orang, gitu kan ya. Punya sendiri kan nggak bisa dipakai. Yang saya juga kan yang Infinity dulu pada saat itu masih ada istilah Sinta juga kan kesini gitu ya. Nah, untuk mendapatkan itu saya sampai browsing dan searching di Google itu, kemudian cari teman-teman yang pernah conference dengan di Australia, saya terbit yang sama dan itu menjadikan syarat. Saya terbitkan dalam 2 sampai bisa 2 tahun ketika saya sudah SK guru besar keluar itu, yang kampus yang kedua itu baru terbit SK guru besar di bulan September dan Oktober. Yang pertama kita bisa menjadi syarat. Betapa sulitnya begitu. Nah, kemudian ketika mencoba menganalisis bangun itu, ternyata karena keilmuannya terlalu banyak gitu Mas ya. Jadi nggak bisa fokus dibuat oleh langsung ketua bidang itu saja. Jadi ternyata di itu harus ada bidang yang tadi itu, bidang ranting keilmuannya, bidang pendidikan matematik, bidang pendidikan IPA, bidang teknik sipil, bidang apalah gitu kan ya. Nah itu yang menjadi ketuanya. Nah baru di sana bergerak dalam membangun, salah satunya adalah jurnal itu. Tadi Pak Ketum, Pak Presiden bilangnya tentang manajer ya dari ini. Nah, kecuali kalau jurnal tersebut bersifat umum, misalkan Journal of Education, nah itu kan umum. Nah, untuk mencapai target di Sinta itu mungkin Sinta 4 itu nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk mencapai di Sinta 3, Sinta 2, apalagi Sinta 1 atau di Scopus itu terlalu umum. Kalau pengalaman mungkin di Universitas Negeri Malang kan dulu untuk mencapai guru besar rata-rata ada salah satu jurnal yang terakreditasi di Malang itu. Zaman masih edisi hard copy, edisi cetak gitu kan. Iya, betul. Dari Bandung juga pada ke sana. Kemudian di Bandung juga ada
satu begitu ya di IKIP Bandung di UPI. Nah, itu pada ke sini itu saling yang namanya dulu kan terakreditasi gitu ya. Nah, zaman saya mau jadi profesor ternyata harus terindeks Scopus. Betapa repotnya itu. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya kan sudah banyak gitu ya. Mungkin di matematika of science kan ada, matematika murni juga punya. Kemudian kalau di pendidikan kan sudah ada 3 pendidikan matematik yang saya tahu. Di IPA kan di UNES ya, Semarang itu apa? UNES. Ya? UNES. Nah, di UNES ada kan ya, gitu kan. Nah, sementara dalam membangun jurnal ini kita perlu pendukung orang-orang muda, gitu ya. Artinya orang-orang yang talenta-talenta yang memang berfokus. Salah satunya adalah ke bidang IT-nya di bidang ini. Kalau tadi di hack itu Infinity itu 2024 Januari 2025 awal itu kena hack juga Pak. Oleh ojol apa itu yang online, pinjaman online itu judi online itu. Ketika buka Infinity itu yang keluar itu ruang judi gitu dia begitu. Ternyata itu 1 bulan kami memperbaiki. Dan kalau bicara UIN itu RJI itu salah satunya adalah orang-orang dari UIN. UIN se-Indonesia gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi sudah lama tuh ketika tadi Ibu siapa itu hadir dan lain-lain teman-teman semuanya gitu ya. Nah, kemudian ide yang dilontarkan oleh Pak Ketum tadi tentang punya proposalnya, punya artikelnya, punya judulnya untuk fast track untuk membangun jurnal itu. Mungkin dari segi ide bagus itu gitu. Dan keterlaksanaannya mungkin akan lebih cepat. Tetapi ada hal lain yang perlu kita pikirkan begitu ya. Mungkin untuk terbitan pertama bolehlah gitu ya. Tapi kan untuk selanjutnya kan tidak mungkin membangun jurnal dengan saya membangun ini Pak Ketum penelitian, payung penelitian maksudnya, gitu kan itu payung jurnal, gitu kan yang saya tangkap dari Pak. Gitu. Nah itu tidak mungkin seperti itu, begitu ya. Dan kalau bisa bidang-bidang ilmu itu ada jurnal semacam tadi itu, Prof. Ini khusus bidang IPA dia bangun, punya tim di kampusnya atau di mana, gitu untuk itu. Dan yang paling penting itu editor-in-chief dan managing director itu selamanya nggak bisa ganti, gitu kan ya. Biasanya kan terkendala dengan SK dari rektor atau SK dari dekan atau lembaga penelitian. Nah itu, kalau sudah ganti ya udah hancurlah jurnal itu. Itu pengalaman di matematika murni, JIMS namanya itu. Dulu oleh Prof. Budi itu. Karena JIM itu di bawah Indo-MS, nah ketika Indo-MS berubah ketuanya, misalkan pindah ke universitas mana, SK-nya itu dirubah. Akhirnya kan dari terakreditasi jadi tidak terakreditasi. Jadi terkejarlah oleh Infinity, oleh JNE, gitu kan, di Scopusnya. Nah, sekarang mereka lagi membangun dan sudah berusaha masuk lagi. Itu akibat dari perubahan editor-in-chief atau managing director. Gitu. Jadi memang perlu ketekunan dan kontinuitas. Kalau saya istilahnya for continuity, we need fokus, akuntabel, and perfectionist, gitu kan. Itu untuk keberlangsungan. Nah itu mungkin jadi nanti ciri khas aja masing-masing kira-kira apa. Kalau saya bilang ke teman-teman itu, kalau sekarang kampus berdampak, kalau kami dari dulu sudah berpikir tentang Cendekia berdampak. Jadi bagaimana Pak Wahidin berdampak pada lingkungan di RT-nya, bagaimana Mas Tartino berdampak pada lingkungan di RT-nya, bagaimana kita sebagai dosen berdampak pada teman-teman di lingkungan kampus kita, teman-teman dosen. Kemudian yang kedua ternyata sebagai editor-in-chief atau pengelola jurnal itu, saya bilang itu sebuah profesi, sebuah jabatan yang tidak ada akhirnya. Mungkin kalau kita sebagai rektor kan
akan berakhir, gitu. kecuali bikin terus menerus kalau di swasta. Kecuali ketua yayasannya siapa dulu misalkan kita selalu bisa saja. Tapi kan di jurnal itu, kalau jurnal itu ingin tetap bertahan dan naik, develop, membangun jurnal itu untuk naik peringkat, maka perlu orang yang memang membangun jurnal itu dari mulai kecil sampai besar itu terus menerus, gitu. Jadi tidak dihambat dengan berubah. Ada teman kami yang pindah perguruan tinggi, ketika jurnalnya sudah masuk di Sinta 2, ternyata langsung merolot ke Sinta 4 karena berubah pengelolaan. Nah gitu. Itu mungkin salah satu rumusnya, dan Prof. Edi, Mas Fatino, dan Bu Afri dan teman-teman, itu jabatan yang tidak ada pensiunnya. Ya, kalau ditanya berapa untuk masuk Infinity itu jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu tidak bayar, Mas. Ya, tidak bayar untuk 5 halaman. Tapi kalau kelebihan dari 5 halaman kan harus bayar karena kita punya pembatasan halaman. Jadi tidak ada bayar gitu. Yang bayar itu kalau halamannya lebih dari 5 halaman gitu kan. Sementara kan jurnal tidak boleh 5 halaman, harus lebih. Kalau dia ingin terakreditasi tetap di Scopus. Begitu Pak Mas Partino dan teman-teman semuanya. Nah, gitu Pak Ketum. Silakan, mungkin saya juga perlu mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kang Prof. Feris. Untuk bapak-bapak dan ibu yang ingin berguru ke Kang Prof. Feris, monggo disilahkan yang ingin menimba ilmu pengalaman-pengalaman yang sangat berharga ini. Karena lain editor in chief-nya saja itu bisa melorot indeksnya. Nah, ini yang harus dipertahankan. Makanya yang muda-muda itu yang harus tampil ke depan. Monggo silakan yang mau berbicara. Saya Prof. Monggo, Prof. Baidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guru besar yang saya muliakan, Pak Prof. Partino dan semua sahabat-sahabat yang masih ada tersisa di hari ini. Dari 2 pembicara fokus ya tentang jurnal dari Kang Prof. Feris dan Prof. Ketum, saya berpikir ya selama ini, dulu ingat waktu di IKIP dulu, namanya itu Profesor Dr. Beliau membuat penerbit sendiri. Saya pernah diajak untuk membantu lah begitu ya. Cerita antara dosen sama cerita antara dosen dengan Prof. Itu. Saya membuat penerbitan pusing kalau terbitkan buku itu. Maka dia terbitkan di penerbit beliau gitu. Banyak beliau itu. Nah, jadi ini bagaimana kalau fokus, kalau ada sekarang ada aksi, ada beberapa organisasi dosen ya yang kita semua melihat bagaimana gerakan-gerakan dosen itu, ada yang ke UKIN segala macam, ke politikan. Karena ADI itu salah satu singkatannya adalah jadi menariklah kalau fokus kepada penerbitan ya, baik jurnal maupun buku. Dan sekarang ini memang sangat diperlukan ya, sangat diperlukan, dan itu tidak terlalu sulit kecuali jurnal. Dari penjelasan Kang Prof. Feris ini memang harus beda sekali dengan yang dirancang oleh Adri dan dirancang oleh Prof. Ketum ya, dengan 25 jurnal yang hebat sekali tetapi terlalu umum sehingga pengukurannya agak sulit. Begitu. Nah, jadi kalau payungnya tetap ada, tapi nanti mungkin perlu ada orang-orang yang direkrut, yang bagaimana caranya ini, apakah kita mencari funding atau kolaborasi perguruan tinggi secara lebih fokus. Kalau pengalaman dari orang ke orang ini sudah hampir 3-4 dekade ya, dari 2016 sekarang 2025. Dan itu sejak waktu juga sudah merancang ini, tapi gagal ya untuk sampai kepada tahap Scopus. Ternyata pengalaman Kang Prof. Feris ini
dari 2009 tadi memang fokus sekali, bahkan spesifik matematik pun diperkecil lagi menjadi bagian. Jadi itu baru mungkin gitu. Dan itu kita kena penyakit kemarin-kemarin itu ingin cepat dan sebagainya, ingin cepat. Alhamdulillah saya itu tidak pengalaman itu karena guru besar saya 2008 tergampang terakhir lah. Prof. Partino itu guru besar terakhir yang mudah. Iya. Cukup dengan buku 8 kalau tidak salah, 8 buku kemudian begitulah. Ya, jadi saya tidak awal, saya tidak pernah kesulitan dengan, baru sekarang saja harus wajib ya minta tolong kemana-mana. Prof. Herli biasanya yang suka kemana-kemana, akhirnya saya bisa hidup lah begitu. Saya hidup lah gitu ya, dengan harus Q1 itu kadang-kadang lama, kadang-kadang maksana. Sekarang makanya saya pikir ini mesti kampus buat penerbitan, kampus buat jurnal. Walaupun sekarang sudah boleh dengan buku, kan mungkin boleh dengan buku, jadi tidak terlalu rumit lah gitu. Tetapi itu bukan masalah pencapaian dia, Tukil bukan. Tapi ini kita punya kewajiban berdampak, tadi kata Prof. Dari situ betul sekali, kita harus sekarang memulai punya makna hidup ini untuk menyebarkan pengetahuan kebaikan kepada teman-teman. Nah, jadi saya itu ingin memang diteruskan Prof. Partino ini, gerakan di ADRI tentang jurnal ini bagaimana teknisnya. Mungkin tidak, kalau Zoom begini kurang begitu pas ya. Ada satu waktu kita kumpul gitu ya, dan diseriuskan. Misalnya nanti kalau IPA mau di mana gitu, matematik di mana gitu ya, punya tanggung jawab kampusnya gitu, sehingga pengontrolannya mudah. Itu mungkin begitu. Dan kita direkrut aja orang-orang yang kira-kira bisa jegang ya. Kalau Prof. Harris, tapi bisa jegang lah, yang mengawal ya kampus ya jurnal yang matematik yang punya ADRI dan yang beliau bisa mengawal. Asal jangan memberatkan beliau saja. Mungkin itu. Jadi kita harus melakukan dua cara ya. Kalau dulu MGMP kalau sekolah itu, MGMP matematik fokus di SMA mana, MGMP fisika di mana. Nah, tinggal nanti dari provinsi itu mengawal saja. Jadi itu ada semacam perkumpulan khusus supaya tanggung jawab gitu. Saya tidak tahu apakah biayanya dari mana. Mungkin kalau sudah terindeksi pasti orang pada mau, tadi kata Prof. Ketum itu. Nah itu mungkin begitu, jangan terlalu umum terus dan dikelola misalnya di Sidoarjo terus, cuma tidak. Tapi macam musyawarah guru mata pelajaran apa di mana kita tetapkan itu dalam forum nanti lah, bukan hari ini. Supaya saya sebagai penanggung jawab kelembagaan itu seperti tidak ada kerjaan ini, malah semakin nggak karu-karuan itu. Jadi mulailah mudah-mudahan dalam sisa umur ya ADRI ini kita bisa menempatkan ulang ya strategi-strategi agar tetap ada ADRI ini. Jangan sampai ini ADRI ini seperti nyaris tak terdengar ujungnya gitu. Nyaris tak terdengar, dia harus muncul seperti awal-awal ya. Dan ini kita fokus ke riset-riset dan penerbitan. Itu mungkin Prof. Partino, mohon maaf bukan tapi menginginkan forum ini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Prof. Aidin ini, apalagi untuk buku itu juga penting karena itu juga merupakan hasil-hasil karya kita yang harus dipublish juga secara umum. Dan memang ADRI nanti harus punya penerbitan. Penerbitan sekarang itu gampang, cari ISBN itu juga begitu gampang kok, nggak sampai berhari-hari. Lain dulu dengan tahun 2000-an, ngurus ISBN aja kan susah sekali, lama sekali. Iya. Dan ini ide-ide yang bagus itu memang begitu. Nanti mestinya misalnya kalau matematik misalnya di Bandung itu untuk jurnalnya ya suhunya ada di Bandung ya sudah, biar ngumpul di Bandung. Terus nanti Prof. Aidin di mana, mau di Cirebon atau di mana ya sudah di Cirebon. Ya kita memang harus berjuang, itu kan butuh dana, butuh modal. Ya kalau kita ingin membangun kan itu juga nanti kita kan juga dapat pahala kan begitu. Terus nanti mungkin yang teknologi pendidikan ini kan Prof. Ketum sendiri ya, monggo di Sidoarjo. Terus nanti yang lain mungkin di Solo itu, kalau seperti tadi yang dikatakan Mas Erik dan sebagainya
tinggal dirembuk saja itu nanti. Begitu ya Prof Aidin? Ya, begitu. Tapi maka ya. Kang Heris, komennya. Ya, mungkin lebih logis membangun jurnal berjalan. Yang lebih logis tadi itu membangun penerbitan. Penerbitan artinya ADRI punya tadi itu punya menjadi penerbit yang udah berada di bawah IKAPI misalkan. Karena kan kalau sekarang itu ISBN itu bisa diperoleh, Pak, ada aturan baru lagi ketika si penerbitnya itu anggota IKAPI ternyata. Ikatan Penerbit Indonesia kalau sekarang. Jadi kalau dulu kan saya membangun di kampus itu IKIP Siliwangi Press lah gitu. Nah sekarang itu udah nggak bisa karena bukan anggota IKAPI. Iya. Jadi harus anggota IKAPI. Nah sekarang itu bagaimana? Yang lebih logis itu adalah ADRI itu memiliki sebagai lembaga penerbit tulisan-tulisan buku. Nah kemudian masuk di IKAPI. Gitu Pak. Nah nanti untuk ISBN itu bisa mudah untuk mengeluarkannya. Jadi sekarang begitu Pak Prof Wahidin, itu Mas Partino. Jadi dulu kalau lembaga penelitian di kampus LPPM kan bisa dengan membuat sebuah buku, kemudian sampelnya ada, dimasukkan, itu keluar besoknya ISBN. Kalau sekarang enggak, nah itu gitu. Sepengetahuan saya seperti itu. Ya. Sehingga kita kalau untuk syarat ke Tukin itu salah satunya yang diakui setara dengan penerbitan artikel ilmiah di Q2, Q3 atau apa itu, salah satu penggantinya adalah book chapter sama apa satu lagi itu ada beri ISBN. Ya, yang beri ISBN kan, book chapter yang beri ISBN. Dan itu yang kalau buku biasa itu nggak masuk ke referensi, prestasi satu. Referensi. Buku referensi sama dengan book chapter. Itu yang bisa masuk ke prestasi satu. Ya. Nah kemarin Prof ini dong gelisah pas awal-awal gitu kan. Saya kasih aja permennya baru berhenti gelisahnya. Ya. Nyari buku kemana? Nah itu gunanya silaturahmi kita gitu ya, saling membantu gitu Mas. Jadi yang lebih logis itu membangun sebuah penerbitan, salah satunya untuk buku gitu kan, penerbitan buku dan berada di bawah IKAPI. Nah kalau untuk jurnal memang untuk mendapat ISSN itu mudah. Nah, tapi untuk mencapai jurnal yang terakreditasi itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang memang tidak bisa dilalui dalam 1 tahun. Iya, gitu kan. Masuk di akreditasi kan tahun kedua, tahun ketiga baru masuk. Betul. Kalau sudah 1 tahun, betul Prof. Betul. Ya, gitu kan. Artinya kan memang perlu orang-orang yang rajin dan meminta. Awal-awalnya kan nyari naskah dulu. Sehingga ada anekdot begini. Bukan anekdot ya. Ada sebuah konvensi yang kalau dulu ada pernah orang yang minta kita naskah kita minta naskah untuk jurnal baru, kemudian dia nanya sudah terakreditasi belum, terakreditasi apa, Scopus belum, ya sudah jangan dilanjutkan minta naskah itu, dan selamanya nama tersebut di blacklist di relawan jurnal, tidak boleh masuk ke jurnal yang sudah terakreditasi dan sudah Scopus apalagi. Nah begitu, itu ada komitmen yang tidak tertulis yang oleh para pengelola jurnal itu Mas Partino. Oh luar biasa itu. Memang itu juga hati-hati ya. Strategi hati-hati itu. Keluarkan ilmunya. Iya. Ini baru jam 9:03. Mungkin masih ada waktu. Kalau ada yang ingin. Saya mau merespon ini yang 3 pembicara tadi.
sebagai informasi bahwa jurnal kita itu kan berdua ISSN, yaitu ISSN OJS dan ISSN cetak. Nah, karena ISSN cetak itu aturan mainnya nggak kayak OJS, maka sangat mudah kita membuat jurnal yang ISSN cetak. Hanya saja karena cetak itu harus penerbit IKAPI, kita tinggal mengajukan saja di dalam jurnal cetak itu baik yang sifatnya ISSN cetak dan anggota IKAPI, ISBN. Nah, dengan demikian maka ada dua alternatif. Mereka yang pusing nggak bisa masuk ke OJS OJS dengan terindeks seperti itu, nah kita bisa punya jurnal yang ber-ISSN dan ber-ISBN. Nah, saya tidak tahu bagaimana ini pengakuan apabila kita punya buku chapternya itu jurnal 1, jurnal 2, jurnal 4 sampai jurnal setahun, ya itu satu buku. Nah, itu apakah ada pengakuan sebagai prestasi atau bagaimana? Karena apa? Dengan demikian maka kita tidak pusing lagi soal terindeks Scopus atau tidak untuk jurnal yang OJS. Nah, yang kita pegang adalah jurnal yang ISBN, ISN cetak. Kita punya ISN, jadi ada 25 jurnal itu, setiap jurnalnya ada ISSN cetak dan ISSN OJS online. Nah, mohon respon para pakar ya. Bentar, Rob, Ketum, saya respon boleh? Ya. Prof. Martino boleh respon? Mangga. Nah, kalau yang jurnal, saya tidak punya kapasitas, ini Prof. Heris yang respon lah. Tentang buku referensi ber-ISBN yang masuk kategori prestasi 1, yang guru besar kemarin. Ya, saya itu kan pusing kan harus Q1 kemarin itu. Akhirnya Prof. Heris menolong. Akhirnya Prof. Heris telah memberi capstone ya, capstone kemarin gitu ya. Dan jadi itu atau Q1 atau buku atau lah begitu ya sampai ke prestasi 3. Nah, Prof. Ketum, yang penting kalau buku referensi itu ber-ISBN. Kemudian sesuai bidang keahlian. Kalau saya mengajar misalnya sains, tentu referensinya buku sains. Cukup ber-ISBN, itu setara dengan Q1 P1. Jadi itu cukup diterbitkan. Nanti akan dinilai oleh asesor sesuai bidang keahlian. Jadi itu lebih dalam prosesnya mungkin tidak terlalu rumit ya. Mungkin 6 bulan cukup lah kalau buat buku ya. Hasil riset dan sebagian dari referensi. Tapi kalau jurnal itu ya 6 bulan riset dan referensi, tapi terbitannya bisa setahun. Nah, jadi itu lebih sulit kalau yang jurnal Q1. Tapi kalau buku referensi ini relatif 6 bulan itu bisa. Sementara walaupun buku referensi berindeks ber-ISBN hanya berlaku 2 semester, usianya 2 semester buku itu. Jadi setahun buat sekali. Tapi kalau jurnal Q1 itu bisa 3 semester. Ini di luar kewajiban khusus ya. Guru besar yang 3 tahun 1 jurnal Q1 dan 1 buku. Tapi ini ada kewajiban khusus. Tunjangan kinerja itu harus buku setahun 1. Buku referensi. Itu di luar karena ada kewajiban khusus, ada yang 40% prestasi. Jadi tambah sekarang kewajiban guru besar tambah adalah buku, ditambah lagi boleh monograf, tadi ditambah lagi boleh buku ajar. Kalau buku ajar itu tidak ber-ISBN lah, itu bisa. Buku ajar yang biasa dipakai hari-hari itu ada revisinya begitu. Jadi kalau Adri mau membuat penerbitan buku, ini sesuai untuk yang saat ini melayani para guru besar. Itu ya, karena kadang-kadang menunggu 2-3 bulan penerbitan ini. Dan kemarin 3 bulan di The Publish itu, Surabaya.
Jadi ini agak lama. Jadi 3 bulan dengan 16, 19 tahun lah. Jadi pas memang satu. Tapi kalau lambat 2-3 bulan bisa tidak ke bawah. Tapi itu harus dalam masa penilaian. Kalau di luar penilaian maka tidak bisa. Jadi hanya 60% mungkinnya. Tidak 100% gitu. Jadi itu memang ketat sekali karena langsung ya ketat lah ini ya. Nah, jadi ini bisa membantu Adri ini untuk para guru besar. Bahkan juga sekarang semua jabatan fungsional, bukan hanya guru besar. Memang ada yang buku referensi, ada yang buku ajar dan sebagainya. Jadi sangat penting lah untuk salah satu solusi mungkin Adri membantu ya. Tapi jangan mahal-mahal ribetnya, biar banyak gitu ya. Biar banyak gitu. Kan tidak dicetak. Boleh hanya buku PDF saja boleh. Tidak dicetak juga. Versi boleh dicetak, boleh tidak dicetak gitu. Dan ISBN-nya beda. ISBN cetak, ISBN digital juga beda. Jadi itu ruangnya cukup bagus dan kita organisasi. Jadi beda dengan kita buat perusahaan, ya penerbitan itu beda. Kita buat kampus, kalau ini organisasi dosen, jadi pas kalau membuat itu, dan kita masing-masing punya bidang keahlian untuk memeriksa sebagai editor. Nah, di situ sudah banyak, tinggal dikelaskan, diklasifikasi rumpun mana. Nah, ada penanggung jawabnya, kita buat penerbitan. Nanti penerbitan bidang sains penanggung jawabnya siapa, bidang sosial, semua bidang bisa di situ ada. Itu lebih soft ya, lebih ergonomis lah dibanding yang begitu rumitnya jurnal tadi di Kang Prof. itu. Rumit waktu, rumit ketelitian, rumit berbagai lah ya. Jadi tapi jurnal terus juga kan itu juga lebih bergengsi, jurnal itu lebih orang lebih percaya ya ketimbang mohon maaf ketimbang buku gitu. Karena jurnal itu banyak orang yang melihat, mengecek, mengukur dan sebagainya. Itu mungkin Prof. Ketum dan Prof. Partino masukan dari saya. Terima kasih. Luar biasa ini Prof. Aidin. Tapi memang yang paling realistis kita juga harus mempunyai buku dengan penerbit. Nama-namanya mau Adri Press kah atau apa, yang penting anggota IKAPI. Begitu ya Prof. Eris? Prof. Eris? Ya, jadi Prof, kalau memang seperti itu. Ada. Mangga komentaris Prof. Aidin ini. Jadi, Ya. kalau memang tadi saya tergelitik dengan dua kata-kata teman-teman. Ya, sekarang karena sudah profesor, udah nggak butuh lagi jurnal. Jadi nggak butuh lagi Adri, karena Adri hanya jurnal gitu. Tapi saya baru tahu ini tadi, Prof. Wahidin yang kapan hari itu juga agak pusing mencari Q1. Ternyata dari Prof. Heris ada solusi, yaitu berbagai jenis buku yang ada, termasuk buku ajar. Sementara kalau buku ajar, ya maaf, saya tidak sombong ya. Kita ini sekarang di chat GPT, Pak. Bapak akan buat ya. Cuma dalam prompt yang seperti ini. Buat buku ajar dengan standar Adri template. Nah, itu langsung dengan judul yang kita punya judul itu keluar, Pak. Itu dalam 2 jam saja jadi buku ajar 1. Strateginya bagaimana? Pertama kita cari capaiannya apa, CP-nya. Kemudian nanti baru dalam CP itu masuk ke dalam materi-materi. Nah, setiap materi itu nanti akan ada subbab pokok bahasan. Nah, di dalamnya ya sudah standar ISBN dan buku ajar itu seperti itu. Keluar ada 20 unsur. Alhamdulillah saya sudah membuat buku ajar 10, Pak. Ya, dalam waktu 1 bulan, 10 itu. Nah, tinggal dicetak saja karena kebetulan saya mengajar itu yang saya ajar. Artinya apa? Ya sudah, kalau ini memang kebutuhan yang sudah jadi guru besar, ya kita buat penerbitan. Jadi kalau ini nanti ada yang namanya ini, saya punya CV Mekar Kemilau Sejahtera. CV-nya ini adalah milik kampus yang tujuannya adalah untuk memberi fasilitasi
apabila ada dosen, guru, misalkan butuh penerbitan, kita akan membuat dan sebagainya, ya kita akan buat. Jadi nanti Prof. Heris akan sesuai dengan apa yang tadi kita bicarakan di awal, kita akan masuk ke dalam penerbitan jurnal OJS dan penerbitan buku yang terkait dengan jabatan fungsional dosen. Saya pikir itu, dan kalau memang itu, maka kita akan segera terbitkan SK tentang penerbitan guru untuk melayani para profesor. Sehingga kita menarik kembali profesor-profesor, tentu saja seperti tadi. Ya, kita siapkan pemantiknya dulu, supaya nanti bisa gabung mereka sebagai reviewer, sehingga jadi penulis. Gitu. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof. Fatoni. Jadi ini sebenarnya lebih ke buku referensi, karena kalau buku bahan ajar itu kredit poinnya nggak seberapa. Maka Prof. Heris. Ya, betul Prof. Dengan AI itu mudah sekali begitu ya. Tetapi kan ada syarat untuk terbitnya ISBN itu, salah satunya adalah similarity-nya itu tidak lebih dari 20%, ya kan ya. Nah, ketika buku kita diambil dari AI, nah itu akan terdeteksi, gitu kan ya. Nah itu, bahkan ketika konsep kita di similarity itu, AI itu kan sudah mengambil ide kita, sebenarnya begitu. Nah, perlu kehati-hatian lah, betul sekali itu yang oleh Pak Ketum tadi, betapa mudahnya untuk membuat itu, begitu kan ya. Nah, tetapi ada proteksi juga, gitu ya. Nah, kembali ke ISBN yang tadi itu, sebenarnya konsep ISSN dan ISSN OJS online journal system dengan ISSN hard copy itu dengan ISBN itu dua yang berbeda, gitu kan ya. Tidak bisa kalau ISSN yang hard copy itu kita klaim sebagai ISBN misalkan begitu. Nah, kalau ISSN itu kan yang diberi itu adalah nama jurnalnya. Kalau ISBN yang diberi itu judul bukunya. Jadi ISBN itu setiap terbit buku dengan judul tersebut, maka akan beda dengan terbit buku dengan judul yang lain. Gitu. Jadi ISBN itu lebih banyak dibanding dengan ISSN jurnal, ISSN. Bahkan ada juga ISBN sekarang itu. Jadi buku-buku yang dijual di online, begitu ya. Online maksudnya versi soft copy. Nah itu ISBN itu namanya. Seperti buku saya itu kan ada dua, ada ISBN dan ada ISBN. Nah itu buku-bukunya oleh penerbit dilakukan seperti itu. Dan yang berhak mengajukan ISBN itu ya tadi itu, penerbit dalam anggota IKAPI. Mungkin CP yang di UMAHA itu bisa membantu kalau dia sudah di bawah IKAPI penerbitannya, gitu kan ya, untuk ISBN. Nah, untuk kali ini seperti itu, tapi saya nggak tahu per hari ini seperti apa, gitu. Hanya dalam 1 tahun ini kan harus anggota IKAPI, gitu kan ya. Nah, gitu ya. Itu yang harus adanya itu. Dan itu Pak Ketum, saya pikir menarik sekali nih diskusi malam ini, dan mudah-mudahan ketika rutin seminggu sekali itu makin banyak anggotanya. Dan yang perlu itu bukan hanya profesor saja, Pak Prof Ketum, yang lektor kepala, kemudian yang masih lektor, itu mereka memerlukan sekali untuk penerbitan buku yang seperti ini tuh. Dan kalau kita bayar ke penerbit yang anggota IKAPI, untuk kita memperoleh ISBN itu bisa 5 juta, 8 juta itu. Untuk memperoleh ISBN dari buku yang kita terbitkan. Gitu. Jadi kalau Prof. Ana Pujiadi itu dulu, memang beliaulah yang membuat penerbit sendiri sampai pada saat itu. Hanya sayangnya kalau di jurnal semacam saya,
itu tidak bisa. Kalau jurnal saya terbit di jurnal sendiri, itu apa namanya, nilainya kurang begitu bagus. Walaupun untuk tukin itu bisa, ya. Gitu, ya. Mungkin itu, Pak Ketum. Ya, terima kasih Mas Pak Tino. Iya. Itu jeruk makan jeruk itu, Prof. Kalau jurnal sendiri nulis sendiri di situ. Ya, walaupun untuk 3 tahun sekali saya nulis gitu. Ya, mungkin satu lagi kalau ada yang mau Pak Iwan. Pak Iwan Narutama. Yang lain ada nggak? Yang lain. Ya. Yang lain? Siap, Prof. Ya, monggo komentarnya, Pak Pan. Ya, yang pertama, Prof. Ternyata sama Pak Heris ini Prof Heris ini saya sudah MOU ternyata itu. Waktu COVID, Prof. Oh iya. Sudah, betul. Beliau kalau nggak salah pernah ke Bandung atau waktu di UHAMKA, UMAHA ya? Semua ke UHAMKA pernah ke semua. Iya. Waktu jadi rektor. Ke kampus waktu itu ya? Iya, betul, Prof. Betul, kita ketemu habis dari Bogor terus ke Bandung ya? Iya, siap ke UN. Cuma saya sangat luar biasa mendengar Prof Heri sudah mencapai pengelolaan jurnal ini, Prof, yang Scopus itu. Memang kelemahan kita ini kan di continue, konsisten itu yang kita nggak bisa itu. Tadi Prof Heri kan sampaikan untuk mengelola jurnal itu memang awalnya teman-teman sendiri lah awalnya ya. Mau siapa lagi? Apalagi kalau mengelola nggak ada duitnya gitu ya. Dan nggak ada duitnya nggak digaji lagi kan gitu ya. Maksudnya nggak digaji bulanannya, bukan bulanannya sebagai pejurnal. Ya ini off the record aja gitu ya. Saya ini berjuang. Mungkin Prof Ketum tahu lah perjuangan saya di Narutama kayak apa itu ya. Jadi karena saya ini seorang praktisi yang berusaha menjadi dosen yang baik, sehingga saya belajar mengelola akademik sampai diberi kepercayaan menjadi rektor. Memang banyak kelemahan-kelemahan di dunia pendidikan ini. Salah satunya memang jurnal. Kemudian disinggung tentang publisher. Untuk menjadi publisher itu kan juga ada aturannya, di mana kalau nggak salah ya, karena Narutama juga punya, dia harus menerbitkan minimal 5 kali terbitan dalam 1 tahun. Jadi semua Pak Ketum memang harus direncanakan semua. Kita tidak bisa sekedar mendirikan gitu ya. Di Narutama yang punya Sinta hanya 3 dari sekian itu. Nah, yang 2 milik saya. Yang saya jadi chief editor, yang lainnya ya tidur semua. Gitu. Ya karena memang mulai jurnal itu saya relawan jurnal JI itu tahu berdirinya gitu. Cuma saya nggak terlibat di dalam sistem itulah. Nah, tapi memang sulit gitu ya. Nah ini tantangan tersendiri. Mudah-mudahan dengan teman-teman yang ini Profesor Heris dan kawan-kawan ini yang punya pengalaman luar biasa ini bisa membangun ADRI seperti mimpi awal. Saya senangi sama Pak Fatoni ini kan ADRI itu memberi, artinya memberi banyak kemanfaatan. Nah ini yang saya cita-citakan sejak dulu gitu ya. Karena memang kalau jadi dosen ini kan, ya saya ini anaknya guru, jadi bapak ibu saya ini guru. Saya tahu gajinya guru itu berapa, saya tahu dengan anak 6 gitu ya. Tapi 2 kakak saya ini dokter, bahkan 1 jadi ketua diabetes Indonesia itu kakak saya itu. Nah, jadi saya tahu, nah dengan cita-citanya Pak Ketum ini saya ingin membantu saling bersinergi mengembangkan jurnal yang ada di ADRI. Mungkin Pak Ketum nanti diklarifikasi lagi mana yang jurnal yang punya potensi Pak Ketum. Karena kalau sudah keluar ISBN-nya tidak muncul terbit sama sekali ini kan juga jadi dilema kan gitu ya. Jadi kita harus mengisi artikel-artikel yang belum terbit itu hasilnya. Padahal buat artikel itu kan gampang-gampang sulit, apalagi yang nggak pernah menulis kan gitu.
Dan banyak, saya yakin banyak, bahkan profesor nggak menulis, saya tahu. Gitu ya. Saya tahu sebetul itu. Ya. Ya. Makanya ada rumah Scopus kan, si siapa itu yang dari Malaysia, itu kawan saya itu. Nah, sehingga ini penting buat dosen maupun mahasiswa untuk melakukan karirnya, ya, supaya kita nggak kalah sama negara luar tentunya. Saya akan mendukung Pak Ketum ini, mimpinya Pak Ketum ini. Nah, mudah-mudahan terwujud Pak Ketumnya. Amin. Jadi Amin. Minimal ada yang Scopus lah, seperti punyanya Pak Heris tadi. Ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kata yang salah. Terima kasih Mas Iwan. Jadi kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Ketum, kita punya 25 jurnal. Apakah semua itu mau maju bersama? Jadi mana kita yang rasional yang bisa maju, tidak usah semuanya. Betul. Betul. Jadi mana yang potensial untuk bisa terbit continue gitu. Jangan sampai 2 kali terbit langsung tidur. Ini seperti di Mas Iwan sampaikan. Jadi harus kita selektif dan kita realistis. SDM yang ada, SDM yang menangani jurnal, apalagi jurnal itu memang banyak kerja baktinya Mas Iwan. Betul. Nah, itu banyak kerja baktinya. Kalau enggak pengabdian itu memang ya berat juga. Kalau buku itu lebih ringan sebenarnya itu. Kalau buku itu. Apalagi saya yang seorang kontraktor, Prof. Nggak ada duitnya buat kita kan gitu, Prof. Nah itu dia. Padahal kalau teken kontrak aja. Iya, udah lewat berapa jurnal tuh. Nah iya, misalnya 1 jembatan aja kan sudah miliar itu. Iya, makanya saya katakan ketawa lihat teman-teman itu. Nggak buat. Dalam jurnalis saya juga punya kerjaan di luar. Betul. Jadi Pak Ketum. Siap. Ini sudah kurang 5 menit, jam 9:30, apa bisa kita akhiri? Oke, saya nanti saya tutup dengan kesimpulan dan keputusan. Ya. Monggo Pak Ketum yang menyimpulkan dan yang menutup, karena yang paling bertanggung jawab untuk lembaga ini. Monggo, saya kembalikan ke Pak Ketum. Guru besar yang hari ini aktif dan alhamdulillah ini membuat siraman yang menyegarkan buat kita semua. Yang semula kita ini mikir-mikir, wah ternyata setelah para profesor menjadi profesor sudah nggak minat lagi di ADRI. Ternyata tidak tahu saya kalau memang masih ada kebutuhan profesor di ADRI apabila kita memfasilitasi yaitu penerbitan buku. Sementara jurnal pun juga perlu, tapi tidak seperti ngotot dulu sebelum seperti calon profesor. Oleh karena itu ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa pengelolaan jurnal yang terindeks Scopus ternyata bisa kita lakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Prof. Heris, bahwa persyaratan-persyaratan tertentu itu bisa dicapai, seperti juga pengalaman Prof. Heris, sehingga kita tetap bisa bersemangat untuk mengejar apabila itu untuk kategori terindeks Scopus. Sementara yang lain kita akan coba membuat dengan standar Sinta 4 dalam 1 tahun, kemudian untuk bisa Scopus dalam 2 tahun. Kesimpulan yang kedua adalah ada 7 jurnal yang sudah bisa kita move on. Karena apa? Kebetulan yang hari ini hadir ini memang para pengelola jurnal, antara lain satu adalah psikologi. Di sini tadi sudah aktif ada Prof. Partino sendiri, ada Mas Erik, ada Mas Arif, ya yang dari UIN Surabaya. Nah itu nanti sudah bisa terbit dan itu bisa kita targetkan Scopus. Nah, kemudian yang kedua teknik sipil, ini Pak Iwan sendiri dan itu sudah beberapa kali terbit. Sekarang nggak tahu sudah Sinta atau belum, itu nanti bisa mengarah ke diskopuskan.
Kemudian yang ketiga yaitu education matematik. Kita memang ada itu nanti saya cek lembaga pengusul dulu itu siapa. Nanti mungkin supaya Prof juga tidak repot-repot, sudah punya Infinity yang tidak eksplisit kata-kata matematik untuk AJI, untuk ADRI Jurnal Internasional itu namanya. Itu nanti Prof Harris sendiri, tentu dengan timnya ya, artinya penanggung jawabnya. Kemudian keempat itu education teknologi yang sudah ada, itu nanti juga saya yang akan. Karena apa? Karena ini memang jabatan seumur hidup katanya, tidak ada pensiunnya. Jadi kemudian nanti ada Bu Eri dari yang untuk English language ya. Kemudian Pak Said, Pak Fahmi Said itu nanti karena dari visible maka akan social science atau law and social science ya, itu nanti akan bergerak. Kemudian beberapa lagi nanti akan segera kita lihat. Nah, karena ini track recordnya sudah luar biasa, Pak Wahidin itu nanti biologi yang sudah ada, Pak Sayun itu Pak Wahidin. Nah, terus mungkin ada yang lainnya, itu yang kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah karena kita juga harus memfasilitasi penerbitan hak data, maka bidang publikasi ilmiah yang di dalamnya adalah jurnal dan buku, maka kita akan segera terbitkan pengelola penerbitan buku. Karena apa? Ternyata tadi pengalaman Pak Wahid dan Pak Haris, ternyata kebutuhan buku untuk para profesor untuk mendapatkan itu sangat diperlukan, apalagi sekarang sudah ada teknologi yang tentu saja harus sangat hati-hati seperti diingatkan Prof. Haris tadi. Kesimpulannya keempat, bahwa kita akan melihat dari 25 yang potensial yang mana. Nah, ini nanti kami akan, ini saya rekam langsung termasuk teksnya, di samping direkam oleh Pak Wahidin sebagai host, tapi saya rekam sendiri, akan saya edarkan ke grup-grup WA bidang grup jurnal-jurnal itu, sehingga mereka apakah ingin diprioritaskan masuk ke dalam Scopus atau Sita 4, atau mereka minta skop, berarti harus bilang siapa pengelolanya, biar nanti diskusi sendiri di dalam grup WA itu. Yang terakhir, kesimpulannya adalah ternyata kita harus tetap semangat, karena organisasi profesi dosen ADRI ini sebagai syarat yang sangat signifikan baik di dalam penerbitan maupun di jurnal maupun penerbitan cetak. Nah, ini harus kita jaga, dan alhamdulillah kita sudah mulai move on lagi. Dan terakhir informasi, besok saya harus berangkat ke Pak Taufikullah karena besok akan inaugurasi di Tegal sebagai Profesor English. Jadi Pak Profesor Ketua ADRI Jawa Tengah. Kemudian untuk Prof. Haris, kita kemarin sudah rembukan di Malang, kira-kira Ketua Jawa Barat siapa. Ternyata Prof. Ais, Dr. Ikut Siliwangi. Nah, itu nanti akan rapat panitianya di Siliwangi, di Bandung. Acara musdanya ada di UGJ Cirebon. Saya langsung telepon Prof. Ais juga bersedia, alhamdulillah. Nanti mohon nanti Prof. Haris bisa mengkonsolidasi teman-teman di Jawa Barat, karena Prof. Ais sudah bagian dari Prof. Haris. Kemudian tanggal 4 September kita akan Musda dan Jawa Barat di UGD Cirebon dan MOU
terutama Universitas Siliwangi. Ini ada dua nama yang sama, ini nggak tahu copyrightnya siapa yang pegang, UKIP Siliwangi atau Universitas Siliwangi. Itu informasi dari saya. 24 Oktober Jawa Tengah akan pelantikan dengan IC-nya, kemudian akhir Oktober akan ke Vietnam. Dan itu semuanya sekarang kami juga sudah mulai mengidentifikasi. Teman-teman tadi sudah dari masuk tadi Pak Sukit, Prof Sukit tadi itu dari Chulalongkorn University Thailand, sudah bergabung. Kami sudah mulai identifikasi. Paling tidak kalau tidak 25 itu ya paling tidak 10 lah nanti yang kita prioritaskan. Demikian Prof. Mari kita tutup sambil berdoa. Semoga ikhtiar kita silaturahmi ini yang akan mempanjang umur, menjadikan kita barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Yo, Prof. Amin.